Sebentar Pak, ini mungkin Pak Farul sinyalnya. Oh iya, udah kembali. Terpental. Silakan, langsung mulai. Oh, oke Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Labin Rayaneka Sakti akan mempresentasikan hasil dari PKL saya di Basnas Kabupaten Jombang. Apakah sudah kelihatan Mbak PPT-nya? Halo? Sudah Mas, sudah. Masih muter-muter. Di saya sudah, Mas. Ya, ini judul PKL saya yaitu pelaksanaan pendistribusian dana zakat infak sedekah dan pembuatan database muzaki program sedekah akbar di Badan Amil Zakat Kabupaten Jombang. Latar belakang persaingan dunia kerja semakin hari akan semakin ketat. Para pelamar pekerja dituntut harus memiliki persaingan, keterampilan, dan pengetahuan yang sesuai dengan perusahaan. Pendidikan formal saja tidak menjadi jaminan bagi pelamar pekerja bagi suatu perusahaan. Pendidikan yang dikombinasikan dengan pengalaman kerja merupakan salah satu faktor yang menunjang perusahaan untuk merekrut sumber daya manusia yang berkualitas. Praktik kerja yang relevan di suatu instansi merupakan salah satu terobosan yang tepat sebagai sarana untuk mahasiswa merealisasikan keilmuan yang telah didapat selama pendidikan untuk dikembangkan. Dengan hal tersebut, mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman pengetahuan dan ilmu selama praktik kerja di lapangan, sehingga nantinya menjadi bekal mahasiswa yang terampil dan siap kerja sesuai dengan kiprah di dunia kerja. Praktik kerja lapangan atau yang disebut PKL merupakan kegiatan nyata di lapangan dengan mitra, industri, instansi pemerintah atau swasta, kelompok masyarakat, lembaga diklat, badan-badan usaha, dan organisasi lain untuk memperoleh pemahaman dan keterampilan yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu sehingga meningkatkan profesionalisme para mahasiswa sesuai disiplin ilmunya. Dengan adanya praktik kerja lapangan, mahasiswa dapat belajar meningkatkan kemampuan dan keterampilan melalui pekerjaan yang dilaksanakan sehari-hari, serta dapat mengetahui perbandingan ilmu saat pembelajaran di bangku perkuliahan dengan praktik langsung di lapangan. Sehubungan dengan diwajibkannya mata kuliah PKL bagi mahasiswa, penulis memilih Basnas Kabupaten Jombang sebagai tempat melaksanakan praktik kerja lapangan. Penulis menilai Basnas Kabupaten Jombang memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan dikaji lebih jauh sebagai salah satu instansi yang relevan dan keilmuan saat melakukan pendidikan di bangku perkuliahan, sehingga sesuai untuk dijadikan tempat PKL. Tujuan dari PKL sendiri, yang pertama mengenalkan mahasiswa pada dunia kerja nyata, yang kedua memperoleh pengetahuan tentang dunia pekerjaan dalam suatu instansi maupun perusahaan, yang ketiga mendapat pengalaman sehingga bisa mengarahkan keahlian yang dimiliki sesuai dengan bidang kerja yang diminati. Yang keempat, dapat menjelaskan kegiatan pendistribusian yang ada di Basnas Kabupaten Jombang. Terus manfaat PKL sendiri bagi mahasiswa memperoleh pemahaman dan pengetahuan dalam melaksanakan suatu pekerjaan di tempat PKL. Yang kedua, mengetahui perbandingan antara teori yang selama ini didapat dengan praktik saat menjalankan PKL. Yang ketiga, mendapat pengalaman dalam dunia pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan profesionalitas mahasiswa. Bagi UNESA, yang pertama meningkatkan mitra jejaring dengan Basnas Kabupaten Jombang. Yang kedua, melakukan evaluasi tentang mata kuliah praktik kerja lapangan yang sudah diterapkan agar mencetak sumber daya manusia yang berkarakter dan siap kerja. Bagi Basnas Kabupaten Jombang, yang pertama membantu menyelesaikan suatu pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, memperoleh gambaran tentang sumber daya manusia yang akan datang. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan Universitas Negeri Surabaya. Yang keempat, membantu mendidik dan melatih mahasiswa selama masa kegiatan PKL. Gambaran lembaga tempat PKL.
yakni Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang yang beralamatkan di Gedung Islamic Center lantai 2, Kantor Sekretariat Masjid Agung Jombang. Untuk nomor teleponnya sendiri. Terus untuk sejarahnya, Basnas Kabupaten Jombang dibentuk pada tahun 2015 berdasarkan SK Bupati Jombang nomor 188.445/202/415.10.10/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang pengangkatan pimpinan Basnas Kabupaten Jombang. Visi misinya sendiri ini sama dengan Basnas Pusat. Untuk visinya menjadi lembaga utama untuk mensejahterakan umat. Sedangkan misinya sendiri membangun Basnas yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat. Yang kedua, memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan JIS DSKL secara masif dan terukur. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan JIS DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang keempat, memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan. Yang kelima, modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur. Yang keenam, memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional. Yang ketujuh, membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik. Yang kedelapan, meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait pembangunan zakat nasional. Nomor 9, berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia. Susunan organisasi di Basnas Kabupaten Jombang, ketuanya yaitu Bapak Didin Ahmad Salahuddin yang membawai 4 wakil ketua, yaitu Bapak Ahmad Zainuri selaku wakil ketua bidang fundraising dan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Bapak Zainuri sendiri membawai 3 divisi, yaitu divisi penghimpunan dana, divisi media IT dan database, yang ketiga divisi sosialisasi dan edukasi. Terus untuk wakil 2 ada Bapak Sirojur Rosidin, beliau sebagai wakil ketua bidang pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Dalam menjalankan tugasnya, beliau membawai 4 divisi, yaitu divisi program ekonomi, program pendidikan, tangga bencana, dan dakwah Islam. Terus untuk wakil ketua 3 ada Ibu Siti Maslaha, beliau sebagai wakil bidang pengelolaan, perencanaan, pelaporan, dan keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, beliau membawai 2 divisi, yaitu perencanaan dan pelaporan keuangan, yang kedua divisi publikasi, dokumentasi, dan media. Untuk wakil ketua 4 ini selaku pembimbing lapangan saat di Basnas, yaitu Bapak Sugeng Santoso. Beliau wakil dari bidang sumber daya amil, administrasi, kantor, komunikasi umum, dan pemberian rekomendasi. Dalam menjalankan tugasnya, beliau membawai 3 divisi, yaitu divisi SDM, logistik, dan sarpas, divisi humas, sinergi lembaga, dan rekomendasi. Terus untuk kedudukan Basnas sendiri, Basnas yang berkedudukan di ibu kota negara, Basnas provinsi, Basnas kabupaten kota. Basnas merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk tugas pokoknya sendiri, Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan fungsinya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Pasal 6 menyebutkan fungsi dari Badan Amil Zakat yaitu perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang ketiga, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dan yang keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Untuk kegiatan pelaksanaan PKL sendiri yaitu dilaksanakan pada tanggal 19 Juli sampai 27 Agustus, kurang lebih 1,5 bulan. Terus untuk jam kerjanya yaitu Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 15. Hasil dari pelaksanaan PKL sendiri yang telah didapat oleh saya pribadi yaitu dalam melaksanakan praktek kerja lapangan di kantor Badan Amil Zakat sebelumnya,
yang kita bahas nanti di belakang, yaitu sudah pendistribusiannya itu sudah diajukan sesuai standar operasional perusahaan Basnas Kabupaten Jombang. Apabila data yang diajukan sudah disetorkan kepada Basnas, maka akan diadakan survei untuk kelayakan dari pengajuan. Apabila nanti dari hasil survei itu layak untuk dibantu, maka akan diberi. Jika tidak layak dibantu, nanti akan di cancel gitu, akan ditiadakan untuk bantuan ke pengaju tersebut. Terus nanti akan didistribusikan kepada penerima sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh Basnas sendiri. Hasil pelaksanaan yang pertama yaitu pendistribusian daging. Ini dari dana sedekah dan infak. Sedekah daging adalah kegiatan di mana Basnas bersinergi dengan pemerintah desa dengan harapan membagikan daging kepada masyarakat pelosok yang jarang mendapatkan daging agar dapat merasakan bagaimana rasanya daging kurban gitu. Terus selain itu juga bekerja sama dengan lembaga dan perorangan di mana Muzaki dapat bersedekah minimal 20.000 untuk membantu ini program kerja sedekah daging tersebut. Terus dalam acara ini saya sendiri ikut mentasyarufkan daging di daerah Kecamatan Bareng, tepatnya di Desa Jenis Galaran yang berjumlah 70 besek, Desa Mundusewu berjumlah 55 besek, dan Desa Pulau Pager Pulau Asri 111 besek. Di sini saya ikut mendistribusikan di beberapa rumah dan di rumah Kasun. Selebihnya itu nanti kan mungkin ada jumlahnya kan mungkin ada sekitar 55, 111 itu cuma didistribusikan mungkin sampai sekitar 15 itu oleh tim Basnas, yang lainnya nanti sesuai dengan datanya nanti dibantu oleh Kasun dan perangkat desa yang lain. Terus yang kedua, pendistribusian paket gizi anak berkebutuhan khusus. Ya, ini diambil dari dana zakat. Terus pendistribusian gizi merupakan program rutin yang dilaksanakan tiap bulan oleh Basnas Kabupaten Jombang. Kegiatan ini adalah mendistribusikan bantuan gizi yang berupa susu SGM, biskuit, terus ada juga popok, itu sesuai kebutuhan dari peminta orang tua peminta gizi ABK tersebut. Rata-ratanya dari ABK ini menderita cerebral palsy atau gangguan otak sejak dini. Kemudian juga mengalami gizi buruk atau stunting, itu di mana tinggi badan menderita lebih pendek dibanding anak seusianya. Terus pendistribusian ini berjumlah 14 anak berkebutuhan khusus, tepatnya di Kecamatan Majagung, Peterongan, Megalung, Usian, Pelandaan, Kesamben, dan Bandar Kedung Mulyo. Terus untuk yang ketiga, ini pendistribusian sedekah akbar yatim duafa 2021 Kabupaten Jombang. Yang diambil adalah untuk kegiatan ini dana sedekah dan infak. Sedekah akbar merupakan kegiatan untuk memperingati Hari Yatim Duafa yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Lebih tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2021. Acara ini digagas oleh Ketua Basnas yang menginginkan untuk bersinergi dengan berbagai lembaga, donatur, relawan untuk merayakan serentak tanggal 10 Muharram melakukan pentasyarufan kepada anak yatim duafa se-Kabupaten Jombang sebagai bentuk cinta terhadap anak yatim. Dan output dari acara ini untuk tahun depan agar acara ini dapat terus terselenggara dan menjadi tradisi untuk masyarakat Jombang sendiri. Terus untuk sedekah akbar sendiri diikuti 113 lembaga dan jumlah anak yatim yang tersantuni itu 3.953 dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Terus pada acara ini Basnas mendistribusikan kepada UPZ itu rata-rata 25 paket beras, ATK, dan uang 100.000 itu di tiap-tiap kecamatan. Terus kemudian selain UPZ itu kita juga mendistribusikan 50 paket beras di setiap kecamatan. Selain itu penulis membantu, saya sendiri sebagai penulis membantu menjadi penanggung jawab untuk
berkoordinasi kepada UPC Kecamatan Mojowarno, Wonosalam, Bareng, Ngoro, dan Jogoroto. Serta saya sendiri mengantarkan surat izin melakukan kegiatan ke kantor kecamatan tersebut. Terus yang ketiga, pendistribusian PLT lansia yang diambil adalah dana zakat. Bantuan PLT ini program rutin bulanan Basnas Kabupaten Jombang. Bentuk kegiatan ini merupakan mendistribusikan uang sebesar 600.000 yang diperuntukkan untuk lansia yang hidup sebatang kara, di mana dana yang didistribusikan adalah dana yang berasal dari Basnas Jawa Timur. Pada kegiatan BLT lansia, penulis ikut mendistribusikan dana di Kecamatan Pelandaan dan Peloso, tepatnya di Desa Rejo Agung yang berjumlah 6 orang lansia dengan rata-rata lansia yang sudah mengalami sakit dan dirawat oleh tetangga atau kerabat terdekatnya. Terus yang keempat, hasil pelaksanaan PKL yaitu pendistribusian kursi roda diambilkan dari dana zakat. Di sini penulis membantu mendistribusikan kursi roda kepada 12 mustahik yang mengalami cacat fisik, baik itu dikarenakan kecelakaan kerja ataupun mengalami sakit. Pendistribusian ini tepatnya berada di Kecamatan Jogoroto, Sumembito, Kecamatan Jombang, dan Mojowarno. Terus yang selanjutnya yaitu pembuatan database Muzaki. Yang pertama, membuat database Muzaki melalui aplikasi Scaper. Kegiatan ini bertujuan untuk mengklasterisasi target Muzaki berdasarkan nama instansi, alamat, nomor telepon yang akan digunakan sebagai Muzaki sedekah akbar. Dalam kegiatan pembuatan database ini, penulis mencari nama-nama instansi di Google seperti toko, notaris, apotek, dokter, lalu mencari kategori instansi dalam Google Maps tersebut menggunakan aplikasi Scaper untuk membuat database tersebut, di mana aplikasi ini adalah mengambil data lewat Google Map. Jadi kita membuka Google Map, nanti setelah itu di aplikasi Scaper-nya nanti bisa ada menu untuk diklik, itu nanti hasilnya nanti bisa jadi langsung kayak buat gitu Pak. Jadi nanti itu nanti bisa diklasterisasi berdasarkan nama, terus alamat, terus habis itu nomor telepon. Nah, output dari adanya database ini, nanti Basnas dapat mengirimkan surat yang berisikan tentang program dari Basnas atau sedekah akbar tersebut kepada instansi terkait, serta menjadikan instansi sebagai muzaki apabila berkenan. Terus untuk yang kedua yaitu membuat database muzaki melalui WhatsApp group atau mengambil kontak dari WA group gitu. Jadi WhatsApp group ini bisa mengirim pesan secara berkala kepada nomor telepon yang sudah dijadikan database tersebut. Namun saat nanti mengambil data dari WA grupnya itu hanya yang tidak tersimpan itu yang bisa dijadikan sebagai dapat ditambang gitu, dapat diambil nomornya gitu. Terus WhatsApp ini bisa diakses ketika pengguna sudah membeli aplikasi dan melakukan pendaftaran melalui persetujuan dari kode pembuat aplikasi saat membeli. Cara seperti ini biasanya digunakan sebagai teknik fundraising dari beberapa lembaga amil zakat untuk mendapatkan muzaki. Dalam pembuatan database ini, penulis melakukan simulasi terlebih dahulu yang diajarkan oleh tim fundraising Basnas Kabupaten Jombang. Terus selanjutnya, penulis melakukan pembuatan database dari kontak tersebut yang diikuti oleh karyawan Basnas. Terus habis itu penulis juga ikut membroadcast kepada para calon muzaki. Jadi mungkin itu hasil yang dapat penulis ambil saat melakukan PKL di Basnas Kabupaten Jombang. Terus untuk faktor pendukung dan penghambatnya sendiri, faktor pendukungnya yaitu keramahan dari pembimbing lapangan dan karyawan sehingga menimbulkan suasana kerja yang baik dan komunikasi yang baik. Terus yang kedua, adanya rasa saling menghargai dan percaya satu sama lain yang membuat penulis merasakan baiknya bimbingan yang diberikan.
Untuk yang ketiga, lingkungan kerja yang menyenangkan, yang menimbulkan rasa nyaman. Terus yang keempat, lingkungan kerja yang segala sesuatu dikerjakan secara gotong royong membuat penulis sangat senang dalam membantu pekerjaan yang ada. Terus untuk faktor penghambatnya sendiri, ada 2, yaitu tugas yang diberikan meliputi berbagai divisi. Jadi, kami di Basnas itu, yang magang dari UNESA kan dari ekonomi syariah itu ada 2 orang, saya dan Sania. Itu kita tidak ditempatkan langsung di divisinya tidak, tapi meliputi semua kegiatan. Nanti dari kegiatan-kegiatan tersebut, yang sesuai dengan, tema yang kita ambil itu disarankan oleh pembimbing lapangan untuk, dipilah-pilah sendiri. Jadi, kurang mendapatkan feel dari divisinya tersebut. Terus untuk yang kedua, waktu awal-awal masuk sekitar 2 minggu itu banyak waktu senggang, jadi, penulis itu nganggur, nggak ada pekerjaan sama sekali. Terus untuk kesenjangan teori dan praktik sendiri, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang telah melaksanakan kegiatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yakni pasal 25 tentang pendistribusian dan pasal 28 tentang pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian JIS merupakan bentuk penyaluran kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 melalui program yang diusung oleh Basnas dalam 1,5 bulan saat penulis melakukan PKL. Program Basnas sendiri sebagai upaya mensejahterakan masyarakat dan pemerataan yang adil di setiap wilayah. Adapun pendistribusian dana zakat infak sedekah dalam program Basnas Kabupaten Jombang ialah sebagai berikut. Yang pertama, pendistribusian dana zakat melalui program bantuan gizi ABK yang termasuk ke dalam pendistribusian dana di bidang kesehatan. Selain itu terdapat program rutin bulanan PLT lansia sebagai bentuk pendistribusian dana zakat di bidang ekonomi, dan kursi roda sebagai pendistribusian kursi roda sebagai pendistribusian dana zakat di bidang kesehatan. Untuk yang kedua, pendistribusian dana infak sedekah dari Basnas ini disalurkan melalui program insidental sedekah akbar, di mana ini menyasar kepada yatim duafa yang berada di Jombang yang berusia maksimal 15 tahun untuk penerimanya sendiri. Yang kedua, ada sedekah daging yang diperuntukkan bagi mayoritas masyarakat pelosok yang ada di Jombang. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dana yang diperoleh oleh Basnas sudah disalurkan berdasarkan program yang sudah direncanakan. Dalam realisasinya, setiap kegiatan yang dilakukan Basnas Kabupaten Jombang juga menerima infak dan sedekah yang akan disalurkan dalam bentuk pendayagunaan dari masing-masing divisi dari pendistribusian tersebut, sehingga dana yang didapat dari masyarakat akan kembali kepada masyarakat yang termasuk kepada 8 asnaf, yaitu fakir dan miskin, rata-rata seperti itu. Dan sudah sesuai dengan visi dan misi dari Badan Amil Zakat itu sendiri, sehingga dapat ditarik kesimpulan jika tidak ada kesenjangan teori dan praktik. Dari kesimpulan yang bisa diambil selama PKL, yaitu banyak pengalaman yang dapat diambil penulis dalam mengenal dunia pekerjaan. Penulis dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan menjadi lebih tanggap terhadap pekerjaan yang diberikan. Pelaksanaan PKL membuat penulis menjadi bertambah wawasan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Basnas Kabupaten Jombang. Terus yang keempat, dalam kegiatan PKL ini penulis mendapat ilmu baru tentang bagaimana strategi fundraising muzaki dan melakukan pendistribusian. Mungkin itu presentasi dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung saja saya persilakan Pak Ajib untuk memberi masukan dan pertanyaan. Monggo Pak Ajib. Baik, terima kasih Pak Fahrul dan Mas Labu yang siang hari ini sedang memaparkan ya hasil praktek kerja lapangan. Selamat sudah
menyelesaikan Nggih, Pak, terima kasih. akademiknya ya kurang lebih dalam 1 bulan ya Mas ya. 1 bulan setengah, Pak. Oke. Yang ingin saya konfirmasi kepada Mas Labu ini yang pertama adalah apakah terdapat permasalahan dia, permasalahan tentang topik yang saudara angkat, yaitu pendistribusian ya, pendistribusian di Basnas Kediri. Basnas Ini Kabupaten penting, Jombang, Pak. sorry, di Jombang ya. Karena kemarin saya nguji di Kediri ya. Nggih, Pak. Alvira. Nah, kalau ada, mohon saudara ceritakan, kemudian saudara tuliskan di dalam latar belakang itu, sehingga laporan ini menjadi lebih menarik gitu ya, karena ditinjau berdasarkan permasalahan yang ada di dalam Basnas Jombang ini. Monggo Mas dikonfirmasi. Oh iya Pak, baik, terima kasih. Untuk di Basnas sendiri itu sebenarnya dalam masalah pendistribusian itu kita kurang kurang luas untuk jangkauan dari masyarakat pelosok sendiri itu karena ini kata ketua Basnas itu Basnas itu namanya sudah besar, tapi kita belum bisa menjangkau kayak bantuan kita itu sampai ke pelosok gitu. Jadi banyak teman-teman dari ketua Basnas sendiri itu banyak yang mengeluh, bantuanmu kok nang gene dalam kota tok ae ngono. Nang gene pelosok-pelosok iku mbok yo perhatekno ngono. Terus maka dari itu dari 2019 itu kan Basnas itu mulai kembali sebelumnya kan vakum, terus habis itu mereka itu mulai aktif kembali, terus merancang ya kayak masih baru pertama kali kayak membuat program kerja, terus habis itu dari program kerja yang tahun lalu itu sudah dievaluasi dan ya masalah terbesarnya tetap dari Basnas sendiri itu kurang dalam mendistribusikan kepada masyarakat di pelosok gitu. Makanya kebanyakan program dari Basnas sendiri itu untuk bantuan-bantuan di tahun ini ya alhamdulillah sudah sampai ke pelosok meskipun belum menyeluruh gitu. Nah, sehingga itu sampean anggap sebagai sebuah permasalahan ya, gitu ya. Iya, Pak, itu. Oke. Jadi permasalahannya adalah ketidakmerataan pendistribusian dana JIS kan begitu ya? Nggih, Pak. Nah, kalau itu dianggap sebagai sebuah permasalahan, mohon itu diulas lebih spesifik di dalam latar belakangnya kan begitu. Oh, nggih, Pak. Ya kan? Sampean sudah sudah menemukan ya semacam permasalahan selama praktek di sana itu ya, yaitu dalam masalah pendistribusian dana JIS. Ya kan? Ini kan masalah pertama ini. Karena saya mengacu pada judul yang saya angkat. Nggih, Pak. Ya kan? Karena judul itu kan diangkat dari sebuah fenomena atau masalah gitu Mas ya. Nggih. Nah, di dalam judulmu ini ada 2 hal, distribusi dan database. Berarti kan ada 2 masalah yang ingin kamu selesaikan. Nggih, benar, Pak. Masalah pertama adalah masalah pendistribusian. Ya kan? Masalah yang kedua adalah database. Jadi kalau untuk Jadi kalau untuk yang database sendiri itu saya mengangkatnya sendiri itu karena dari beberapa program yang dilaksanakan oleh Basnas yang sudah saya sebutkan tadi, kan saya itu ikut andil di dalamnya. Tapi yang saya benar-benar kayak ikut mulai dari awal membuat database, terus membroadcast, terus itu ya di acara Sedekah Akbar itu. Makanya kenapa saya memasukkan pembuatan database Misaki ya karena dari awal saya sudah
sudah ikut ke dalam program kerja tersebut gitu. Betul. Kalau yang Ah. lain kan mungkin saya itu cuma ikut mendistribusikan, terus habis itu saya nanti minta datanya, terus habis itu minta penjelasan itu gimana sih program sebenarnya Iya, program. enggak masalah. Tidak harus Nggih. yang artinya kan begini, kalau saya simpulkan begini. Mas Labu ini kan kalau masalah distribusinya itu kan tidak terlalu terlibat di situ. Kalau Iya kan? distribusinya Tidak itu terlibat A saya sampai Z. Hanya bagaimana, Pak? terlibat secara parsial-parsial saja kan begitu. Nggih, Betul benar. kan? Nggih, Kalau yang benar. database memang saudara terlibat A dari A sampai Z. Nggih. Ya kan? Nah, ini tidak menjadi permasalahan sebenarnya ya, tidak masalah meskipun Anda tidak mengetahui. Tapi setidaknya yang distribusi sepanjang yang sampean pahami itu ada kendala apa di situ. Nah, itu yang saya maksudkan, masukkan ke dalam latar belakangmu kan gitu. Sehingga Oh, nanti nggih, itu Pak. bareng dengan judul yang kamu angkat. Nggih. Kan? Baik, Pak. Nah, Nggih. nanti cara menyusun paragrafnya berarti selain masalah pendistribusian, di sini juga ada masalah terkait dengan database kan begitu kan? Oh, Nah, nggih, dari Pak. dua masalah itu sehingga penting ini diangkat ke publik kan gitu. Menjadi sebuah laporan ilmiah kan gitu. Karena Nggih. PKL ini kan kategori laporan ilmiah. Sehingga Nggih. bahasa-bahasa yang kamu gunakan juga harus bahasa-bahasa ilmiah kan begitu kan? Nggih, nggih, Pak. Tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat bahasa-bahasa koran. Tahu ya bedanya ya, Mas ya? Nggih, nggih, Pak. Bahasa ilmiah dan bahasa koran. Gitu. Sehingga nanti dua hal ini tolong dimasukkan di dalam latar belakang terkait fenomena distribusi, fenomena termasuk permasalahannya itu apa? Pak, saya tidak terlibat secara langsung. Sepanjang yang Saman pahami, yang Saman ketahui, di situ ada masalah apa? Nggih, nggih, baik, Pak. Kan? Nah, itu dimasukkan sama permasalahan tentang database. Nggih, Tuh. nanti. Nggih. Sebagai apa ya? Sebagai apa namanya? Pengantar di dalam laporanmu ini. Dua hal itu Mas Nggih. ya. Oke. Nggih, Pak. Terus sekarang pertanyaan saya berikutnya adalah Mas Labu ya. Pada saat saudara itu menyalurkan ya kan? Nggih, Pak. Menyalurkan itu apakah ada SOP yang jenengan ini ya, yang jenengan jalankan? Untuk SOP Ya. SOP sendiri sebenarnya cuma itu, Pak. Kita kan dari Basnas udah dibuatkan kwitansi dari kantor. Terus untuk pendistribusiannya kan mungkin kalau kita ke anak berkebutuhan khusus kan mungkin udah ada kwitansinya gitu. Nanti kita tinggal minta tanda tangan ke orang tuanya. Terus kalau kita ke kursi roda mungkin kalau orangnya nggak bisa nulis ya mungkin nanti dari kerabatnya ya yang menyatakan kalau dari kita dari Basnas sudah menyalurkan ke mustahik tersebut. Dan apabila kita saat menyalurkan umpama kita kemarin waktu pendistribusian kursi roda itu Oke Mas, lanjutnya Mas. Ya itu untuk kemarin yang kasusnya di kursi roda itu banyak pengacu atau mustahiknya itu banyak yang meninggal gitu, sehingga dari Basnas sendiri terpaksa untuk mengcancel gitu Pak ibaratnya. Kalau kursi rodanya nggak bisa disalurkan karena penerimanya sudah meninggal gitu. Oke, Ya, itu yang untuk bantuan itu, berupa barang ya. Kalau Iya, bantuan berupa misalnya bantuan pendidikan gitu ada enggak? Kalau bantuan pendidikan itu sebenarnya ada, tapi waktu saya PKL di situ itu nggak dilibatkan dalam yang untuk bantuan pendidikan itu tersebut, Pak. Kalau Nah ini yang saya maksudkan itu Mas ya. Kalau sampean sudah berani mengambil topik tentang distribusi kan gitu ya, maka seluruh program sampean harus menguasai.
meskipun Anda tidak ditempatkan di divisi itu kan begitu. Oke, Pak. Kalau untuk pendidikan sendiri sebenarnya ada, itu Ya. ada beasiswa untuk yang dari Basnas Kabupaten Jombang sendiri itu masih ada beasiswa strata 1 yaitu bebas UKT sama uang bulanannya itu 750. Oke, Terus stop Mas. Wes stop ya. Nah, ini ada SOP-nya enggak? Untuk penerima beasiswanya itu, Pak. Ya mulai dari rekrutmen, terus kemudian distribusi, kemudian evaluasi, apa ada? Oh, kalau dari itu yang dari Basnas sendiri itu kan yang pertamanya pamflet, ada pemberitahuan, terus habis itu akan ada proses seleksi, kan yang daftar nanti diseleksi. Dalam proses seleksi itu sendiri nanti kayak diwawancara sama ketua Basnas dan tim psikologi Basnas. Oh ya, terus Habis itu nanti ada setelah administrasi selesai kan wawancara itu tadi. Setelah wawancara itu tadi selesai, nanti ada dikumpulkan lagi untuk orang-orang yang keterima ini. Terus kemarin ada juga kasus dari beasiswa itu sendiri setelah dia mendapatkan uang dari Basnas, tapi dari Basnas sendiri itu sudah memberikan kewajibannya, tapi mereka itu nggak aktif dalam kegiatan Basnas kan. Kalau orang dari ibaratnya dari Basnas sudah memberi, tapi kita nggak tahu diri kan gitu, kita dari Basnas itu dicabut gitu. Nah seperti itu. Nah itu maksudku ada apa namanya SOP-nya gitu loh, dan si pelamar ini tahu gitu loh Mas. Untuk SOP-nya sendiri kalau dari Basnas itu dari yang pertama ya mengajukan kayak KRS, terus KTM gitu. Nah itu tertulis semua ya sistem itu ya? Ya Pak, tertulis semua itu di. Artinya semua termasuk juga misalnya Mas Labu ini, dia dapat beasiswa di situ, terus dia tidak aktif, terus dicabut, itu juga semua sudah tahu aturan itu gitu loh. Sudah tersampaikan ke ini. Sudah, soalnya di awal kan sudah ada perjanjian, sudah ada akadnya itu Pak. Ya, betul. Mungkin dari Basnas sendiri, dari pengalaman saya waktu saya tanya ke teman-teman dari Basnas, mungkin diperingatkan 1-2 kali kan. Kalau kegiatan Basnas kan pasti melibatkan mereka lah. Kalau udah nggak ikut terlibat, itu langsung kayak ya di cancel gitu beasiswanya. Kemarin ada yang seperti itu. Kalau ngono kuwi mbok critakno ta Mas? Dalam laporanmu ini. Hal-hal seperti itu. Di dalam bab 2 pelaksanaan ya. Ya kan kemarin saya itu waktu itu kan cuma yang saya kerjakan gitu, yang saya tulis di laporan gitu. Karena kalau kamu ngambil topik ini Mas, ya kamu tuliskan, kamu tahu kan tidak harus di divisi yang kamu jalani. Nah, kamu tahu cerita seperti ini nanti dari mana? Kebetulan saya juga kemarin itu kan waktu pengumpulan teman-teman beasiswa itu saya sempat datang, terus saya tanya-tanya kan, terus habis itu ya dijawab itu sama teman-teman. Kalau mungkin dari program-program pendidikan juga kan ada kayak bantuan sepatu ke guru-guru, terus ada pelatihan gitu. Sekarang supaya persepsi kita sama, judulmu ini distribusi toh atau mau batasi distribusi apa yang kamu handle? Ya, saya kan tidak terlibat di sini Pak, sehingga tidak saya masukkan. Nah, sekarang benar, di bagian distribusi itu apa yang kamu terlibat sekarang? Ya yang kursi roda itu ABK, terus ya yang saya tuliskan di laporan itu Pak yang ya apa? Monggo sing ngakoni kok lali itu loh ayo. Oh iya Pak, kursi roda. Terus habis itu kan ada ABK, terus PLT lansia itu. Terus yang kan kamu spesifik menangani distribusi masalah itu gitu ya? Ya enggak, kan distribusi kan sebenarnya banyak. Tapi waktu saya kan gini, tak suruh kan banyak distribusi. Nggih. Sampean kan menuliskan topik tentang distribusi, betul ya? Nggih. Tadi tak suruh mencantumkan tentang ya apa Mas, distribusi pendidikan.
kira-kira wis mbok tulis ta distribusi pendidikan. Loh Pak, saya enggak terlibat dengan distribusi pendidikan kan gitu. Oke, Pak. Ya kan? Ya sebenarnya Terlibat. itu dibatasi gitu, Pak. Untuk kegiatan Ya. selama 1,5 bulan gitu yang Mhm. sudah dilaksanakan. Maksudnya dari judul tersebut itu seperti itu, Pak. Nah, lah kan gitu jawabannya gitu nih ya. Nggih. Ya kan? Oke kan distribusi berarti kan nanti kamu ya secara spesifik jelaskan distribusi yang kamu jalankan selama magang di sana itu bagian apa saja kan gitu. Ya Kalau kan? kalau distribusinya sendiri ya yang saya laksanakan di sana itu eh, ya dari semua maksudnya divisi pendistribusian Mhm. dari terus saya juga ikut ya, di semua itu kan karena kenapa nggak ada tanggap bencana kan mungkin di Jombang masih belum ada. Mhm. Alhamdulillah belum ada bencana gitu, Pak. Betul. Terus untuk yang pendidikan kemarin itu memang orang apa ya, orang pegawainya itu kan jarang masuk gitu, Pak. Jadi Mhm. kayak di pendistribusian di bidang pendidikan itu kenapa saya nggak terlibat karena eee, beliau itu punya jabatan di lain tempat gitu. Terus jadi ke sana itu saya nggak sempat ketemu gitu. Saya pas saya pendistribusian yang kayak kursi roda itu atau apa itu beliau datang, mungkin saya nggak tahu. Terus saya nggak maksudnya kan biasanya teman-teman itu, "Mas minta tolong di-handle ini," gitu, "ikut distribusi ini." Mhm. Waktu di pendidikan itu saya nggak dilibatkan sama sekali, tapi Mhm. saya itu sempat tanya-tanya gitu, "Pak, Mbak Mhm. ini distribusi dalam bidang pendidikan itu gimana aja?" Gitu, terus ekonomi itu gimana Nah, tinggal aja. sekarang pilihannya saya kembalikan. Mau menjelaskan semua distribusi yang ada di Nggih, dalam Basnas Kediri atau ya kan ya, atau nggih, mengambil yang spesifik yang kamu jalankan. Sehingga itu nanti di dalam judulmu kan ada batasan kan gitu loh. Lah itu nggih, tulisan, ya kan? Kamu nggih, tulis nggih, Pak. itu pilihan terserah ya. Saya tidak harus ini, harus itu tidak. Kalau memang hanya sebatas yang kamu jalankan, berarti nanti kan ada keterangannya di dalam laporan itu. Sehingga orang Oh, baca itu, nggih. mosok kok sing didistribusikan lho, mosok gak ono iki, gak ono iki, gak ono iki jare ono program iki kok gak ono lho ning itu ya. Oh, nggih, baik, Pak. Paham Nanti maksud saya ya, Abu ya? nggih, nanti Ya. berarti Jadi dari pilihan judulnya dhewe nanti terserah. Mau judul ya secara semuanya yang kamu pahami di situ itu apa saja, meskipun kamu tidak di bagian itu misalnya ya, boleh nggih, atau kamu menjelaskan distribusi yang kamu ada terlibat langsung di bagian itu. nggih, Pak, baik. Sebenarnya kan kamu ada ditempatkan di bagian distribusi, Kalau ya kan? ditempatkannya itu Gimana? nggak ditempatkan di distribusinya itu, Pak, sebenarnya enggak seperti itu. Ya. Jadi di Basnas itu kita disuruh bantu semuanya gitu dari sebenarnya Oh, kayak saya sendiri kan kayak ngisi Simba, terus Simba kan aplikasinya untuk penghimpunan dana gitu. Cuma kenapa saya nggak masukkan karena partner saya udah ngambil itu, ya, nggak apa-apa, nggak itu masalah kan gitu kan. Artinya yang kamu angkat di sini itu kamu harus mampu satu menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada di bagian ini gitu loh. nggih, Sehingga ini kan layak untuk kamu angkat. nggih, Oh, ternyata Pak di bagian distribusi itu ya tidak ada monitoring. Pokoknya dikei nyonyo ya, pokoknya ada bukti kwitansi ini. Ya kan? Nanti uangnya dibelanjakan atau tidak itu urusan mereka. Yang penting dana ini sudah terdistribusikan kan begitu kan. nggih, Nah, jangan sampai kan hal-hal itu terjadi di dalam sebuah lembaga pengelola dana ada, sosial. nggih, Meskipun sudah misalnya, "Weh, Labu tak kasih uang," kan gitu ya. Sudah tak distribusikan ke kamu. Tapi saya sebagai lembaga itu juga ikut andil gitu loh, supaya wong sing nitip duit ning aku ya seneng gitu loh. Labu, duite wis mbok gawe sekolah tenanan ta, jangan-jangan mbok gawe tuku chip, misale lho ya. Iya kan? nggih, Nah itu loh maksud saya. nggih, Hal-hal Pak. seperti itu kamu harus, eee, bisa menanyakan ke pihak pengelola itu. Apakah misalnya ada
monitoringnya misalnya. Ini gimana kursi roda ini, apakah setelah kamu berikan itu ono laporan kepada muzakinya, iku kursi rodanya wis tak salurno sakmene misale lah, itu harus diungkap. Oke, Pak. Ada toh laporannya kan? Ya, kalau laporannya insya Allah ada. Tapi kalau untuk dari Basnas sendiri untuk melaporkan ke muzakinya kan itu dana zakatnya sebenarnya dari Basnas sendiri itu kan ngambilnya dari tunjangan ASN itu sebesar 1% gitu, Pak. Jadi pemasukannya Basnas sendiri untuk dana zakatnya itu dari situ. Terus kalau mungkin ada kegiatan yang kayak insidental, sedekah-sedekah itu baru dari zakat itu, dari Basnas itu sendiri kayak mungkin buka pamflet terus donasi berapa gitu. Hanya sejauh ini terlaporkan ya? Pripun, Pak? Terlaporkan ya tapi ya? Terlaporkan, sudah terlaporkan. Jadi kan dari ASN sendiri kan udah membayar ke Basnas sendiri kan itu, Pak. Terus habis itu nanti sebagai bukti kwitansinya nanti itu ada kayak ya semacam laporan, nanti itu didistribusikan kembali ke umpama kita udah dapat dari UPZ kecamatan ini. Jadi nanti laporannya itu sendiri dikasihkan ke ketua UPZ-nya nanti untuk sebagai bahan mungkin arsip gitu. Oke. Sekarang yang kedua di masalah database tadi ya, apa permasalahannya? Ya kan, dimasukkan ke dalam latar belakang, ya kan? Karena latar belakangmu minimalis sekali itu. Oke, Pak. Padahal kamu menemukan beberapa fenomena ya atau fakta di lapangan. Tuh ya. Terus ke tujuan gitu ya. Tujuan itu sama manfaat gitu ya. Ya mohon ditambahkan terkait dengan kata kerja operasional menganalisis gitu kan. Karena kan kamu di sana tidak hanya mengetahui toh, tapi kan juga menganalisis. Oh, iki ono fenomena seperti ini. Supaya berjalan dengan bagus, ya aku kudu berbuat apa kan gitu kan ya. Itu kan ada proses analisis. Tidak hanya sekedar ngene toh distribusi nih. Gitu kan. Kalau mengetahui kan kamu tahu program-programnya apa saja kan gitu ya. Tapi kalau sampai tahapan analisis kan berarti ternyata di program, misalnya program bantuan beasiswa tadi iki ada beberapa masalah-masalah iki gitu loh. Ada masalah 1 2 3. Ya apa ya supaya masalah-masalah 1 2 3 ini diminimalisir di dalam program bantuan pendidikan. Akhirnya kan muncul sebuah rekomendasi dari kamu gitu. Nggih, Pak. Masuk pada ranah analisis. Ya? Nggih. Oke, lanjut. Nah, ini satu kali lagi ya. Saya mau apa namanya? Ada janjian ini. Nggih, Pak. Nggih. Ini penulisannya tolong ya, patuhi pedoman yang berlaku ya. Nggih, Pak. Ya, disesuaikan dengan pedomannya. Nah, ini kesenjangan teori dan praktek. Apa Mas kesenjangannya? Kalau dari kesenjangan sendiri masih belum menemukan, Pak. Masa nggak ada? Kalau kan tadi kamu menemukan masalah. Nggih, Pak. Iya kan? Nggih. Masalah itu kan ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Misalnya, kudune penyaluran ini dilakukan monitoring. Ya kan? Nggih. Faktanya tidak dilakukan monitoring, itu kan masalah. Betul ya? Nggih, Pak. Iya kan? Kan ada masalah. Teorinya gimana? Teori di dalam pengelolaan lembaga sosial itu kan harus transparan, akuntabel, dimonitoring. Kan begitu. Teorinya kan begitu. Artinya kan teori itu kan harapan ideal, Mas. Ya, saya teorinya ngomong ada monitoring, ada evaluasi dan lain sebagainya. Teorinya begitu.
Ya, kita bicara ideal. Nah, ideal itu sesuai dengan teori yang kamu jadikan acuan kan begitu. Fakta di lapangan tidak seperti itu. Sekarang saya tanya, itu kesenjangan atau tidak? Iya, Pak, kesenjangan kalau itu, Pak. Jawab dewe toh? Nggih, nggih. Wes ya. Oke, cukup Pak Farul, mungkin itu dari saya. Nanti segera direvisi ya. Kalau dari redaksinya tolong itu dicek kembali di pedoman ya. Untuk kesesuaiannya. Sama kutipan-kutipan itu loh ya. Belajar cara ngutip yang benar. Ya apa Nggih, cara Pak. ngutip ya, tahunnya dulu, apa namanya kabeh ditulis, itu harus diperhatikan. Ya. Nggih, Pak. Oke. Terima kasih Pak Farul, saya kembalikan ke Pak Farul. Ya, Tim. terima kasih Pak Ajib. Tadi sudah cukup banyak ya masukan dari penguji. Nggih, Ya, Pak. nampaknya aku sampai kenyang ini ya, banyak masukannya. Nggih, Pak. Ya, saya sebagai pembimbing di sini harus sepakat ya dengan Pak Ajib bahwa penulisan ilmiahnya harus lebih dikentalkan begitu ya, bahasa ilmiahnya ditonjolkan, termasuk ketika tadi presenting tadi kan masih ini ya, jadi penulis begini, nah itu sebetulnya nggak boleh kalau di bahasa ilmiah gitu ya, menurut penulis begini, nah itu nggak boleh, jadi bahasanya kan dipasifkan gitu ya. Nggih, Pak. Nanti silahkan dicek lagi. Menurut saya sudah cukup komprehensif ya dari Pak Ajib ya. Nggih. Saya nanti kalau ada kurang-kurangnya bagaimana bisa langsung ke beliau, nanti ke saya hanya melengkapi saja. Oh, nggih, Pak. Terima kasih Pak Ajib atas waktunya. Sebentar, Pak, saya mau tanya untuk, lembar revisi berarti nanti yang ngisi itu dari, mahasiswa sendiri, Pak, ya? Lembar revisi, Nggih. gimana Pak Ajib? Itu, Pak, mic-nya masih belum Mic-nya dinyalakan, masih Pak. Pak Ajib. Mute. Saman Mic cadet masukan-masukan tadi kan. nggih. Nah, pada saat mengembalikan revisian itu nanti minta tanda tangan saya kan gitu. Oh, nggih, Pak. Ya. Soalnya kemarin yang Basnas Kediri itu nanya ke saya sih, "Revisine piye?" Aku nggak ero kok, kamu nggak takok kok tambah takok aku. Iya. Iya, Pak. Ya, Terima kasih. kalau di skripsi artikel ilmiah kan dosen yang nulis ya diisi montasi. Kalau Nggih. PKL kayaknya yang diuji yang harus mencatat ya. Nggih, ya. Nanti kita koordinasi lagi lah selaku pembimbing dan yang diuji. Terima kasih Pak Ajib atas waktunya. Kita akhiri ya pertemuan pada siang hari ini. Nggih. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajib, terima kasih Pak Farul sudah menyempatkan waktunya. Ya, saya off dulu ya. Nggih, Pak. Ya, Pak Ajib repot juga itu. Nggih, Pak. Segera digarap ya revisinya ya. Nggih, insyaallah. Eh, tapi nanti lebih banyak ke beliau loh ya itunya ya. Untuk yang direvisi tadi itu, Pak. Iya, soalnya kan yang minta beliau ya. Nanti kalau tak malah tak benar. Ya, Nggih, Pak. banyak ke beliau. Tapi biasanya sih kadang-kadang sih enggak terlalu banyak dicek ulang.
Nggih, Pak. Dulu ya. Nggih, matur nuwun, Pak.